Takut diceraikan istri siri, seorang suami di Jember, Jawa Timur menculik bayi 7 bulan. Bayi tersebut dibawa paksa pelaku saat istri pergi bekerja dan korban dititipkan ke depan kosnya. Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak lagi peduli dengan rumah tangga mereka. Bayu Marta, warga Kalisat, Jember, Jawa Timur ini berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember karena menculik anaknya sendiri. Pelaku yang sudah pisah rumah dengan istri sirinya ini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku mengaku nekat menculik bayi berusia 7 bulan karena takut diceraikan istri siri. Rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis lantaran masalah ekonomi. Kasus penculikan ini terjadi setelah istri pelaku menitipkan bayinya ketika pergi bekerja ke teman kosnya. Saat teman korban lengah, pelaku kemudian membawa pergi anaknya tanpa izin. Teman kos korban kemudian mengadukan aksi bawa paksa anak ini ke ibu korban. Khawatir dengan keselamatan anaknya, korban kemudian melaporkan suaminya ke polisi. Korban bekerja, anaknya diambil oleh suaminya, ini MD, inisial MD, yang kemudian dibawa lari atau dibawa di luar jangkauan dari ibu kandungnya. Korban bersama ibu kandungnya, Dersi Haryanti, warga Gelagah, Banyuwangi ini mendapat pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan pelaku mendekam di tahanan dan terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Polisi akhirnya menangkap penculik bocah yang menggadaikannya dengan 3 karung beras di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus penculikan yang sempat viral di media sosial tersebut terungkap berbekal rekaman kamera pengawas. Pelaku mengaku beras hasil penipuan dipakainya untuk makan dan dijual sebagai demi game online. Betapa terkejutnya Nano ketika sejumlah anggota polisi masuk ke kamar dan mengganggu tidur pulasnya. Pemuda 27 tahun ini digerebek polisi di rumahnya di Jalan Mutiara Lestari, Kota Makassar, atas tuduhan menculik bocah dan menukarnya dengan beras. Mana berasnya? Bukan saya, Pak. Mana berasnya? Bukan saya, Pak. Meski sempat mengelak, namun polisi mendapati barang bukti berupa pakaian dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Polisi berhasil menangkap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Sempat terjadi kericuan kecil saat polisi menangkap Nano. Namun aksi ini dapat diredam dan pelaku digelandang ke Mapolrestabes Makassar. Pelaku akhirnya mengaku menculik anak dan menukarnya dengan beras untuk makan dan main game online. Uang beras yang diambil itu dikonsumsi dan dijual untuk modal bermain game online. Kami sedang mendalami terhadap pelaku ini apakah ada TKP lain. Seperti tadi saya sampaikan, apakah ada TKP lain yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini. Sampai sekarang memang ada beberapa laporan di daerah Makassar, di kota Makassar terkait penculikan anak. Sebelumnya bocah 10 tahun jadi korban penculikan. Korban ditemui pelaku saat bermain di pasar dekat rumah. Dengan iming-iming uang Rp15.000, pelaku ajak korban berkeliling kota dan mendatangi toko kelontong. Pelaku kemudian pura-pura membeli 3 karung beras dan menjaminkan korban kepada pemilik toko dengan dalih tak bawa uang. Penipuan terungkap saat pemilik warung bertanya kepada korban yang menangis dan mengaku tidak kenal dengan pelaku. Seorang pria di Aceh Tengah Aceh babak belur setelah tertangkap karena menculik anak perempuan dan menyekapnya 2 malam. Penangkapan dilakukan berkat kerjasama polisi dan warga sekitar. Seorang pria babak belur diamuk massa setelah aksinya menculik seorang anak berumur 12 tahun. Pelaku sempat menyekap korban selama 2 hari di sebuah kebun di kawasan Burlintang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Setelah ditangkap, pelaku yang diminta untuk menunjukkan tempat dia menyekap korban mencoba melarikan diri. Namun ratusan warga yang ikut terlibat dalam pencarian tersebut dengan cepat menangkap kembali pelaku dan memukul hingga pelaku terjatuh. Polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawa pelaku ke kantor polisi. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi alhamdulillah
menyikapi laporan yang kita terima tadi pagi terkait penculikan anak perempuan. Untuk korban sudah kita temukan dalam kondisi selamat dan baik. Saat ini sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Sedangkan untuk kita duga pelaku juga sudah kita amankan dan sudah kita amankan di Polres Aceh Tengah untuk kita dalami motif lebih lanjut. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan motif pelaku melakukan penculikan anak di bawah umur tersebut. Tangis haru seorang ibu pecah saat menemui anaknya yang hilang selama 45 hari. Korban diculik dari rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat dan diajak berkeliling memulung di Jabodetabek. Korban penculikan AM, bocah 11 tahun warga Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan setelah dibawa kabur selama 45 hari oleh seorang pemulung. Sebelumnya selama 5 bulan pelaku melakukan pendekatan kepada korban, bahkan sudah beberapa kali main ke rumah korban. Keluarga korban sempat mencurigai pelaku yang sering mengajak bermain game di rumahnya. Namun ternyata niat pelaku adalah menculik AM. Setelah dilaporkan hilang, aparat kepolisian Polres Sukabumi Kota terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang kemudian ditemukan di wilayah Tangerang. Pelaku membujuk korban untuk diajak memulung keliling di Jabodetabek menggunakan becak. Jadi adapun kronologis kasus ini, si tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung ya, yang mencari barang rongsokan yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa lari atau membawa kabur korban ke Bogor awalnya. Kemudian dari Bogor mereka naik becak ya. Becak ini juga dimiliki oleh si tersangka. Saat ini korban kembali akan langsung dibawa ke rumah untuk pemulihan. Bu senang Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua teman-teman wartawan ya yang sudah membantu menemukan anak saya. Bu, itu beserta Ibu Kapolres beserta jajarannya. Kabarnya katanya di mana Bu dapatnya? Bu? Saya kurang tahu, belum jelas, belum ada keterangan. Udah berapa lama sih Bu mau Kira-kira 45 hari. 45 hari. Iya. Kini pelaku W ditahan di Mapolres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian juga mengimbau agar orang tua waspada, mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah dan mewaspadai jika ada orang tak dikenal di lingkungannya. Seorang asisten rumah tangga nekat menculik anak majikannya yang merupakan anggota TNI dan berdinas di Kodam Jaya. Drama penculikan ini berakhir ketika pelaku ditangkap saat sedang bersama korban di rumahnya di Indramayu. Inilah Sanimah, asisten rumah tangga yang nekat menculik anak majikannya dan dibawa ke daerah asalnya di Indramayu, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan jam setelah dilaporkan, aparat Polres Indramayu dan Kodim 6016 Indramayu menemukan pelaku di rumahnya di Desa Kedokan Agung bersama korban yang masih berusia 10 bulan. Setelah tiba di Polres Metro Jakarta Timur dan diperiksa intensif, Sanimah kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanimah mengaku nekat menculik anak majikannya lantaran ingin memberikan bayi itu kepada saudaranya yang tidak memiliki anak. Namun saat didalami, saudara tersangka mengaku tidak pernah meminta bayi. Oleh karenanya, polisi akan memeriksa kejiwaan Sanimah. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti pakaian bayi dan botol susu milik korban yang ditemukan bersama tersangka. Bahwa yang bersangkutan membawa bayi ini, kemudian sempat juga membawa handphone yang memang digunakan oleh orang tua untuk mengecek dan mengetahui kondisi daripada si bayi yang dititipkan. Karena kedua orang tua bekerja, maka si asisten rumah tangga ini berinisial S yang berkuasa penuh atas pemeliharaan dan penjagaan bayi tersebut.
Dalam perjalanan handphone ini kemudian digunakan untuk barter membayar ongkos transportasi menuju Kuningan terlebih dahulu dan Indramayu. Kemudian bayi ini kemudian diserahkan ke bibi daripada tersangka yang kemudian dititipkan begitu saja. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya penculikan bayi anak dari anggota Kodam Jaya itu terekam CCTV Rusun Kodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Korban dibawa pelaku sekitar pukul 8 pagi yang berjalan terburu-buru di jalanan, keluar dari lingkungan Rusun Kodam. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang bocah 7 tahun diculik oleh kerabat orang tuanya. Korban ditemukan setelah 4 hari hilang dalam keadaan disekap di rumah pelaku yang dendam kepada orang tua korban. Ara, bocah 7 tahun yang menjadi korban penculikan oleh kerabatnya sendiri akhirnya dipertemukan dengan orang tuanya. Pertemuan diinisiasi Forkopimda Surabaya. Kasus penculikan ini dipicu permasalahan keluarga karena pelaku adalah kerabat dekat korban. Jadi tadi saya posisinya ada permasalahan keluarga yang kemudian dalam prosesnya ada 2 yang kita amankan, kita tangkap. Pasal yang kita perkenakan yaitu pasal 83 untuk PP 76F Undang-Undang 35/2014 tentang pengembangan anak. Sementara dari pengakuan pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini, mereka nekat menculik korban karena dendam dengan orang tua korban yang sejatinya masih bersaudara. Hanya kebetulan pas mendadak itu, Mas, pas terlintas itu, jadi tidak ada perencanaan, tidak ada. Tidak ada perencanaan sama sekali. Mas, rencana setelah diculik itu mau diapain? Apa dibawa saja atau ya udah dibawa saja, nggak ada indikasi apa. Itu rencananya berapa lama? Tidak ada waktu, tidak ada. Sebelumnya seorang bocah perempuan berusia 7 tahun hilang selama 4 hari seusai pamit bermain. Hilangnya bocah kelas 1 SD ini viral di media sosial. Berbagai cara dilakukan orang tua dan keluarga dengan menyebarkan informasi hilangnya anak mereka ke media sosial, termasuk melaporkannya ke polisi. Seorang nenek dan pemuda bekerja sama dalam bisnis prostitusi online. Realitas segera kembali sesaat lagi.